Bagian 7. Ternyata catur yang dibeli di alun-alun semakin membuat gue dan Meva semakin dekat. Dekat dalam artian lebih sering menghabiskan waktu bareng. Sekarang gue dan Meva punya kegiatan rutin di sore hari, main catur di beranda. Hampir tiap hari sepulang kerja dan kalau Meva lagi ada di kosan, kami main catur. Sedikit demi sedikit gue mulai bisa ngimbangi permainan caturnya Meva, biarpun masih lebih banyak kalahnya. Hehehe. Tapi semua itu nggak serta-merta mengubah kebiasaan buruk Meva melukai dirinya sendiri. Tiap minggu ada aja bagian tangannya yang diplester. Gue yakin ini bekas luka yang sengaja dibuatnya. Gue baru bisa menduga. Duga karena gue memang belum berani buat nanya terus terang ke orangnya. Gue cuma takut menyinggung atau merusak moodnya. Toh biarpun dekat, yang kami obrolkan juga bukan hal-hal yang sifatnya pribadi dan rahasia. Cuma obrolan biasa seputar kehidupan di kota ini atau sekedar dia tanya-tanya soal atmosfer dunia kerja yang gue alami. Selebihnya cuma bercandaan garing gue aja. Gue nggak memiliki keberanian buat menyelidiki lebih dalam pribadi Meva. Biarlah, lagi pula sikapnya ke gue juga biasa aja. Dibawa enjoy aja, pikir gue. Satu kebiasaan lain yang nggak bisa hilang dari Meva adalah bengong. Dia sering kelihatan diam dengan pikiran kosong, entah apa yang dilamuninya saat itu. Padahal gue ada di depannya lagi ngajakin ngobrol, tapi dia kayak yang nggak sadar gue ada di dekatnya. Seolah raga dan tubuhnya terpisah dimensi yang kasat mata. Kalau udah lihat dia kayak gini gue jadi prihatin banget. Menyedihkan. Seberat itukah beban hidup lo, Vea? Dan kenapa lo nggak pernah mau cerita itu ke gue? Apa sih sebenarnya masalah yang bikin lo sedepresi ini? Gue jadi asyik main tebak-tebakan sendiri. Satu pengakuan yang sangat mengejutkan adalah ketika di suatu hari gue mendapati Meva terduduk lemas di pojokan kamar dengan beberapa batang jarum jahit tertusuk di lengannya. Dua matanya terpejam seperti sedang menikmati kesakitan itu. Lo gila ya, Vea? Sedikit gugup gue cabut jarum di tangannya. Meva menjerit kecil karena kesakitan. Tujuannya apa sih ngelukain diri sendiri kayak gini? Masih untung gak mati loh. Gue saking emosinya. Mendadak gue sadar yang barusan gue ucapkan salah. Gue bisa menangkap ekspresi yang sangat aneh dari wajah Meva. Ini nih yang bikin gue selalu menahan diri buat nanya-nanya hal pribadi ke Meva. Gue takut salah ngomong. Sorry, gue nggak maksud bilang gitu tadi, gue langsung minta maaf sambil gue cabut lagi sebatang jarum dengan sangat hati-hati. Tiap jarum yang gue cabut membuat bekas lubang yang cukup lebar dan darah pun mengucur dengan derasnya dari balik kulit. Ngeri dan mual lihat darahnya. Kepala gue serasa berputar-putar. Meva yang tahu gue ketakutan langsung narik tangannya, dan tanpa ekspresi kesakitan di wajahnya dia cabuti semua jarum itu. Merindinglah jadinya gue. Karena nggak tahan gue langsung ke kamar mandi dan muntah. Lumayan lama gue di dalam kamar mandi sekedar buat ngilangin gugup. Pas balik ke tempat Meva dia udah pasang plester di lengannya. Gue nggak kuat liatnya, Vea, bulu kuduk gue masih merinding inget cara Meva nyabut jarum dari tangannya. Gue langsung minum dan mengisi satu gelas lagi buat Meva. Dia meminumnya, masih tanpa berkata sepatah kata pun. Gue duduk di sebelahnya. Diam dan hening. Gue tunggu Meva ngomong tapi kayaknya dia lagi nggak mau ngomong dan nggak bakalan ngomong kalau nggak gue yang tanya. Gue mau tahu apa sih yang lo rasain waktu lo ngelakuin itu, Vea? Tanya gue. Maaf udah bikin lo panik, Ari, katanya setengah ragu. Bukan panik lagi, parno gue. Maaf. Mungkin aneh kedengerannya, tapi gue butuh ini, Ari. Butuh? Dalam hati gue istighfar beberapa kali. Meva ngangguk pelan kemudian melanjutkan. Gue butuh ini, Ari. Gue butuh rasa sakit ini. Gue ngerasa nyaman tiap ujung jarum nembus kulit gue. Meva mulai menitikkan air mata. Gue butuh rasa sakit ini. Seperti ada sepotong es yang meliuk-liuk dalam perut. Mencelos gimana gitu dengernya? Gue geleng-geleng kepala sendiri saking speechless-nya. Haha, pasti aneh banget ya lo denger ini dari gue, Ari. Meva yang baru menyadari pipinya basah langsung usapi air matanya.
Ngeri lebih tepatnya, gue sedikit klarifikasi. Gue aneh kan? Aneh gimana maksud lo? Kalau soal ini, jelas iya. Tapi selebihnya lo biasa aja kok sama kayak orang lain. Tiap orang yang kenal dan deket sama gue, begitu tahu kebiasaan aneh gue, dia bakal langsung ngejauhin gue dan anggap nggak pernah kenal sama gue. Jawab jujur ya Ari, apa lo juga akan ngelakuin itu? Lanjut Meva. Kenapa lo bisa berpikir kayak gitu? Apa akhir-akhir ini gue kayak yang ngejauhin Elo? Dijawab dengan gelengan kepala oleh Meva. Gimana yang ngomongnya? Gue cuma bisa nasehatin sebagai seorang teman, kalau lo ngerasa yang lo lakuin ini adalah benar, ya udah lakuin aja. Tapi kalau menurut lo ini salah, ya Elo. Tinggalinlah. Gue mau tinggalin ini tapi nggak pernah bisa Ari. Apa lo udah pernah nyoba? Udah. Lo udah bener-bener berusaha buat ninggalin kebiasaan ini? Meva terdiam. Dengan sangat pelan gue bisa lihat dia geleng kepala. Oke, jadi intinya nggak pernah ada paksaan buat lo. Lakukan apa yang pengen lo lakukan, selama itu baik buat diri lo, biarpun dengan cara yang nggak baik. Makasih ya Ari. Akhirnya Meva bicara lagi. Mungkin ini sebenarnya yang gue butuh, sebuah penerimaan. Jarang ada yang mau nerima keberadaan gue apa adanya, kayak yang lo tunjukin. Udah nggak usah dibikin susah juga lah. Kalau emang ada masalah berat dan mau cerita ke gue, cerita aja. Gue bisa jadi pendengar yang baik kok. Sekarang lo cuci muka deh, kusut banget. Muka lo. Abis ini kita keluar cari makan. Lo baik banget Ari. Udah deh sebelum gue jadi gear ganti topik pembicaraan deh. Kok muka lo merah gitu? Lo jarang dipuji sama cewek ya Ari? Mendadak dia berubah tengil lagi. Ngomong apa sih lo Vea? Gue ketawa sendiri sambil menahan malu digodain Meva. Dalam hati gue nggak berhenti membatin sehebat itukah beban hidup yang lo emban sampai hanya rasa sakit yang bisa mengobatinya. Lalu apa sih sebenarnya yang jadi beban buat lo, di usia yang semuda itu? Ah, bahkan buat menerka pun gue nggak tahu apa yang harus gue terka. Yah begitulah Meva. Sosok yang masih samar dan membingungkan. Moodnya itu loh yang bikin nggak tahan. Kalau lagi bagus ya nyenengin, tapi kalau udah sensitif, sedikit salah ngomong aja dia bisa cemberut dan puasa ngomong. Aneh kan ya ada cewek semacam itu di dunia ini? Gue yakin dia stok satu-satunya deh. Indra sekarang udah nggak begitu sering cengin gue. Bosen kali tiap ditanya jawaban gue selalu sama. Ya gue sih nggak memungkiri kalau gue memang suka sama Meva. Sejak pertama ketemu malah, sebelum gue tahu kebiasaan. Anehnya. Dan tetap seperti itu biarpun sekarang gue sedikit lebih tahu tentang dia. Tapi ya guenya juga nggak begitu menggebu-gebu. Biarkan berjalan apa adanya, gue menanamkan dalam hati. Dan dengan begitu gue bisa lebih menikmati hubungan persahabatan gue sama dia. Lagian baru juga kenal 1 bulanan. Terlalu dini buat mikir yang lebih jauh. Hari-hari selanjutnya gue menangkap mulai sedikit ada perubahan di diri Meva. Dia sedikit lebih ceria dan mulai jarang bengong. Di sela-sela main catur, dia udah mulai berani curhat. Dia mulai cerita soal keluarganya di Jakarta. Sekitar 1 bulan sekali dia selalu balik buat minta duit bekal buat 1 bulan selanjutnya di sini. Gue menanggapi hal itu dengan positif. 1. Yang belum berubah adalah dia masih saja melukai dirinya sendiri. Gue suka perhatikan plester di tangannya selalu berpindah-pindah tempat. Dia selalu pakai kaos lengan pendek jadi gue bisa lihat. Pernah di tangannya sama sekali nggak ada plester, tapi gue curiga pasti giliran kakinya yang dipakai buat ritual. Ah, ya sudahlah. Toh gue lihat Meva juga baik-baik aja. Nggak menunjukkan gejala sakit. Itu artinya dia masih bisa jaga badannya sendiri. Dan tanpa terasa sudah lewat beberapa bulan sejak gue kenal Meva. Gue merasa Meva ini orangnya supel banget. Selain gue, dia juga berhubungan baik sama Indra. Memang sih dia lebih dekat sama gue karena lebih sering ketemu. Kalau Indra kan kadang giliran shift malam dan dia juga nggak begitu suka main catur jadinya kalau Meva lagi nyari tumbal ya gue sasarannya. Anehnya, gue kalau main catur sama dia kok kayak yang culun ya. Nyaris nggak bisa menang.
Jadilah gue bahan cengannya Meva gara-gara selalu kalah. Seperti yang terjadi malam itu. Sudah 3 ronde bermain, dan gak sekalipun gue menang. Cangkir teh gue sudah kering sejauh ini. Si Indra muncul dari kamarnya dengan pakaian kerja lengkap. Batuk lo? Kata gue tanpa mengalihkan pandangan dari papan catur. Minum obat sana. Cie yang lagi pacaran, dia mulai ganjen godain gue. Meva senyum aneh sambil kernyitkan dahi. Sampai nggak mau digangguin. Pacaran? Tanyanya ke Indra. Siapa? Gue. Sama Ari? Menatap gue sinis. Lihat guenya biasa aja don nggak nyolot juga kali, setengah bercanda gue protes. Gue juga biasa kok. Lo nya aja tuh yang sensi, balas Meva. Isi tuh yang sensi. Kok gue? Iya elo. Hoi, udah, Indra menyela. Kayak Tom and Jerry aja ribut. Emang gitu ya cara kalian pacaran? Sok-sok marahan gitu. Indra ngajakin perang nih, nggak tahu gue lagi puyeng dari tadi kalah mulu. Udah berangkat sana. Diomelin bu guru loh kalau telat, ledek gue. Iya ya ini gue mau berangkat. Keganggu ya sama kehadiran gue? Dia bales lagi sambil cekikikan. Gue lihat si Meva cuma senyum-senyum aja. Nanggepin ledekan Indra. Gak lama kemudian Indra benar-benar pergi setelah puas cengin gue. Ska tuh, kata Meva nunjuk luncurnya di petak diagonal raja punya gue. Sialan si gundul bikin gue hilang konsentrasi kan. Bukan salah Indra kali. Guenya aja yang hebat, buat yang kesekian kalinya Meva ledekin gue malam itu. Kayak ada yang aneh, kata gue perhatikan baik-baik tiap pion di atas papan. Aneh gimana? Bentar, gue cek satu-satu. Nah ini dia yang aneh. Kok luncur punya lo ada di kotak item semua Vea? Masa? Nggak juga ah. Iya kok bisa? Wah ketahuan nih. Jadi gini caranya lo bisa menang terus sama gue. Lo curang ah. Lihat masa luncur lo dua-duanya item gini. Sorry gue salah langkah mungkin. Dia menggeser luncurnya. Pantesan menang terus. Beneran gue. Yang barusan emang gue salah langkah aja. Sebelum-sebelumnya enggak kok. Yalah kalau udah ketahuan bohongnya pasti aja ada alasan. Gue sengaja panas-panasin, biarpun gue yakin sebenarnya Meva emang salah langkah. Gue nggak bohong Ari. Dan kami pun debat sengit selama beberapa menit. Meva yang kelihatan keganggu moodnya nampak kesal. Gue cengar-cengir aja lihat ekspresinya. Karena ngerasa kasihan akhirnya gue putuskan lanjutkan permainan. Meva masih manyun sambil melangkahkan pionnya. Jangan manyun gitu Don Vea. Jelek kelihatannya, gue coba cairkan suasana. Bodoh amat. Gue tertawa geli. Permainan sekarang lebih berpihak ke gue. Meva kelihatan banget kehilangan konsentrasinya. Beberapa kali dia salah melangkah. Sambil main gue bercandain dia tapi nggak ada respon. Kayaknya sekarang gue udah nemuin trik ngalahin Meva. Ska, kata gue. Hoi Ska tuh. Vea, kok bengong? Kayaknya gue kelewatan ledekin dia. Mulai kambuh bengongnya. Sorry, dia seperti baru tersadar dari lamunan. Duh nggak usah sampai dipikirin segitunya sih. Sorry kalau tadi gue kelewatan ngomongnya. Mikirin apaan? Nggak ngaruh kali omongan lo yang barusan. Masih kelihatan bingung melangkahkan rajanya buat menghindari skak gue. Terus lo mikirin apaan Don barusan sampai bengong gitu? Enggak apa-apa. Mendadak ada yang kepikiran. Aja. Kebanyakan mikir bikin cepet tua, canda gue mencoba mengembalikan moodnya. Emang mikirin apaan sih? Nggak terlalu penting juga sih. Cuma gue tuh emang ada yang ngeganjel aja. Soal apa? Tuh, dia menunjuk pion yang barusan gue. Makan. Duh masa cuma gara-gara pion kecil kayak gini aja lo sampai segitunya mikirin? Lo masih punya banyak pion yang lebih hebat kan? Kuda sama menteri lo masih ada. Lo takut kalah nih ceritanya? Ini bukan soal kalah menangnya Ari. Justru itu, Meva mengambil pionnya. Tahu nggak sih?
Gue ngerasa hidup gue tuh kayak pion ini. Maksudnya? Persis kayak yang lo bilang barusan. Ini tuh. Cuma pion kecil. Gak ada artinya. Lemah. Diremehkan. Gak diterima keberadaannya sama mereka yang lebih besar. Sama persis kayak hidup gue. Gak banyak yang mau nerima gue. Gue selalu ngerasa kecil di hadapan orang lain. Termasuk Elo. Kedua matanya mendadak sayu. Kok bisa sih? Hidup gue terlalu salah buat mereka. Masa lalu gue, keluarga gue, dan keanehan dalam diri gue. Mereka nggak mau menerimanya. Mereka nggak mau menerima orang seperti gue, dia mulai meracau. Mereka cuma mau sama orang normal yang punya masa lalu yang normal juga. Mereka cuma mau sama orang normal yang nggak punya kebiasaan nusukin jarum ke tangan. Mereka cuma mau sama orang yang sama kayak mereka. Gue nggak nyangka ternyata Meva sensitif itu memahami sikap orang lain padanya. Udahlah Vea, nggak usah terlalu dipikirin sikap mereka ke Elo, gue mencoba menghibur. Masih ada orang-orang kayak gue yang mau nerima Elo. Nah itu dia. Lo mau nerima gue karena lo belum tahu yang sebenarnya. Gue yakin keadaannya akan beda seandainya lo udah tahu siapa gue. Duh, gue jadi bingung kudu jawab gimana. Ya kalau gue sih orangnya nggak terlalu mempermasalahkan masa lalu kok Vea. Toh yang kita jalani juga kan hari ini, bukan masa lalu? Gue sok bijak. Emang sih, kadang sesuatu itu tampak indah kalau kita nggak tahu ada apa di baliknya. Tapi bukan berarti lo bisa ngejudgi bahwa semua orang akan nggak nerima lo misalnya dia tahu rahasia lo. Buat gue, apapun dan gimana pun masa lalu seseorang kemarin, yang gue lihat adalah hari ini. Karena semua akan selalu sulit kalau kita cuma nilai dari masa lalunya. Gini deh Meva sayang, gue ambil pion kecil yang sejak tadi dipandanginya. Pion ini emang gak ada artinya buat saat ini, gue letakkan pionnya di salah satu petak. Meva memperhatikan dengan saksama. Tapi kalau pion ini bisa ngelewatin hadangan pion-pion lain buat bisa sampai di kotak terakhirnya, sambil gue langkahkan pion itu melewati kotak-kotak sampai ke kotak terakhir di daerah pertahanan gue. Pion ini bisa bermetamorfosa jadi kuda, benteng, atau bahkan jadi menteri, dan gue mengganti pionnya dengan menteri. Meva masih diam. Sama kayak hidup kita, lanjut gue. Buat saat ini kita kelihatan gak berarti. Tapi kalau kita bisa melewati semua ujian dalam hidup, suatu hari nanti kita bisa jadi yang lebih hebat dari mereka yang selalu merendahkan kita. Meva terdiam. Dia nampak serius mencerna omongan gue. Lalu sesungging senyum merekah di sudut bibirnya. Lo setuju sama gue? Gue memastikan. Setuju banget. Kemudian dia tertawa. Gue gak kepikiran sampai ke situ. Lo bisa banget nih ngomongnya. Gue ikut ketawa. Duh, kita lagi main catur kok malah ngelantur gini ya? Elo duluan sih yang ngajakin ngelantur. Hehehe. Sorry deh Ari. Tapi bener kata lo barusan. Suatu hari nanti, gue akan tunjukin ke mereka, gue juga bisa kayak pion itu. Gue bisa jadi orang besar di hidup gue. Gue janji lo akan lihat itu suatu hari nanti Ari. Ujarnya penuh semangat. Oke, gue tunggu itu. Gue tersenyum lebar. Lalu kami pun melanjutkan main catur. Tapi cuma tahan beberapa menit. Alih-alih main catur, gue dan Meva malah ngomongin soal masa depan. Tentang rencana Meva setelah lulus. Tentang kelanjutan karir gue di Karawang. Dan hal-hal lainnya yang gak begitu penting. Mencoba berandai-andai menyusun kerangka masa depan. Dan malam itu kami sama-sama sadar bahwa ada hari esok yang harus kami perjuangkan. Ada harapan yang harus kami kejar. Dan sekecil apapun harapan itu, selalu ada mimpi yang bisa mewujudkannya. Bagian 8. Gak terasa 1 tahun sudah gue di Karawang. Memasuki bulan September gue jadi lebih sibuk dari biasanya. Sering pulang malam karena ngelembur ataupun cuma buat menyelesaikan data-data yang belum kelar di kantor. Karena ini adalah bulan terakhir masa magang gue, jadi gue berusaha memberikan kesan baik demi perubahan status dari magang ke karyawan tetap. Dan kesibukan gue ini secara otomatis mengurangi waktu luang gue di kosan.
Gue yang biasanya sepulang kerja nongkrong bareng Meva dan Indra sekedar ngobrol atau gitaran sekarang pulang di jam-jam biasanya gue beranjak tidur. Sedikit repot juga, tapi karena memang sudah tugas ya mau diapain lagi. Meva dan Indra juga sekarang-sekarang ini lagi lebih sibuk dari biasanya. Indra baru naik jabatan dan sibuk dengan tambahan tugas-tugas kerjaan yang menumpuk. Sementara Meva sendiri setahu gue lagi giat ngejar SKS-nya yang banyak ketinggalan. Waktu buat ketemu juga semakin sedikit. Tapi kesibukan masing-masing ini nggak mengubah kebiasaan kami. Tiap ada waktu luang di akhir minggu atau hari libur lainnya, kita tetap ngumpul seperti biasanya di beranda. Yang paling sering ketemu adalah gue dan Meva, karena kami memang nggak punya kesibukan kalau hari libur. Indra biasanya ngapelin coweknya. Karena gue dan Meva sama-sama jomblo jadi ya udah nongkrong bareng aja. Main catur atau sekedar ngobrol doan. Kesibukan ini terus berlanjut sampai beberapa bulan selanjutnya. Gue sudah resmi jadi karyawan sekarang. Tapi karena memang lagi banyak job menjelang akhir tahun gue tetap melembur seperti biasanya. Dan secara keseluruhan ada perkembangan yang signifikan dari para penghuni kos kamar atas. Terutama Indra, dia yang baru 3 bulan naik jabatan sekarang katanya sudah mulai diproyeksikan ke jabatan yang lebih tinggi. Keren banget temen gue yang satu ini. Wajarlah kalau mendengar bagaimana perjuangannya di tempat kerja selama ini. Indra pantas mendapatkan itu. Kabar diangkatnya gue jadi karyawan sudah sampai ke keluarga gue di Kalimantan. Nyokap gue meminta gue pulang akhir tahun ini untuk sekedar bertemu dan membuat acara syukuran bersama tetangga dan saudara. Awalnya gue nggak yakin bisa dapat libur. Setelah melobi atasan gue akhirnya gue dapat cuti 3 hari, ditambah libur akhir tahun jadilah gue bisa libur selama seminggu. Banyak yang sudah gue persiapkan jauh-jauh hari buat mudik kali ini, termasuk oleh-oleh buat keluarga. Setelah lumayan lama menunggu akhirnya hari kepulangan gue pun tiba. Waktu itu tanggal 23 bulan Desember. Gue sudah pesen tiket buat penerbangan besok. Malamnya gue mengecek barang bawaan gue. Ada beberapa yang kelupaan ternyata, jadilah gue mengepak ulang. Lagi. Sibuknya ngepak barang Meva masuk ke kamar dengan senyum khasnya. Ci yang besok mau mudik, katanya lalu menghampiri dan duduk di dekat gue. Lagi ngecek barang aja Vea, gue sambil tetap berkutat dengan barang-barang gue. Lo mau balik kampung kayak yang mau pindahan aja, ledeknya begitu lihat banyaknya barang bawaan gue. Gue cuma jawab dengan ketawa. Enak ya kayaknya mudik, celetuk Meva. Emang lo belum pernah balik ke Padang? Sampai sekarang sih belum. Baliklah. Lo ngusir gue nih? Enggak. Maksud gue kenapa sekarang lo nggak balik? Minimal ke Jakarta deh. Kan sekarang lo lagi libur semesteran. Indra juga katanya mau balik ke Surabaya. Lo bakal sendirian lo di sini. Jadi hantu penunggu kosan. Hihihi, gue ketawa ala kuntilanak. Jangan bikin takut gue lah. Dia nyubit tangan gue tapi buru-buru gue tepis. Hehehe. Cemen juga lo ternyata Vea. Gue cekikikan lihat Meva ketakutan. Tapi beneran lo si gundul juga balik. Lo yakin gak mau balik? Meva tersenyum keluh. Gue udah biasa sendirian, ucapnya pelan. Dan mungkin emang takdir gue buat selalu sendiri kali ya. Dia mulai melankolis. Sorry gue nggak maksud gitu Vea. Gak apa-apa kok. Emang aslinya kayak gitu. Meva tersenyum cerah lagi. Lagian gue bukan tipe orang yang gampang tersinggung. Tapi lo satu-satunya cewek yang gampang banget ngasih tamparan ke gue. Iya kan? Enggak kok. Baru sekali aja. Udah 3 kali ya pipi gue digampar. Meva nyengir inocen. Gue memasukkan barang terakhir dan setelah itu gue rasa beres. Beres juga, kata gue lega. Berapa hari sih lo balik Ari? Semingguan lah. Kenapa? Bakal kangen dong sama gue? Seraya gue cengengesan. Kangen gak ya? Haha. Ngaku aja nggak apa-apa kok. Lo emang kangen kan sama gue? Gue bercandain dia. Gak ada teman main catur soalnya, sambil tersenyum malu. Yakin cuma gara-gara catur? Bukan karena lo jatuh cinta sama gue?
Gue masih bercanda dan memang gak ada maksud terselubung. Hehehe. Ini ngapain juga jatuh cinta sama Elo? Yang ada patah hati kalau jatuh cinta sama lo. Balasnya menggebu-gebu. Tenang aja, nggak bakal patah hati kok. Gue udah sedia lem perekat buat hati yang patah. Gue tertawa setelah ngomong ini. Lagian gue nggak bakal nolak Elo kok, Vea. Kalau lo jadi cewek gue kan gue bisa dapat gratisan makan terus? Kurang ajar. Gue dianggap warteg kali gratisan makan. Kami berdua sama-sama tertawa lebar. Gue dan Meva emang udah biasa bercandaan yang kayak gini. Udah nggak malu dan canggung buat ngomong yang kayak gituan, karena dasarnya emang gue sama dia sama-sama gila. Hahaha. Elo kenapa sih kayak yang bad mood gitu? Gue menangkap raut sedih di wajahnya. Malam ini. Nggak apa-apa kok. Elo belaga rahasia-rahasiaan gitu sama gue. Cerita aja lah. Dia sedikit ragu tapi kemudian akhirnya cerita juga. Besok malam Natal, katanya. Terus kenapa malah sedih lo? Soalnya besok akan jadi malam Natal yang kesekian kalinya yang gue lewati seorang diri. Gue yang dari tadi capek jongkok karena beresin barang, beranjak duduk. Kok bisa gitu? Emang kemana keluarga lo kalau Natalan? Meva menggeleng. Enggak apa-apa kok, mendadak dia tersenyum yang dipaksakan. Belum saatnya lo tahu. Oke, kata gue. Kapanpun kalau lo udah mau cerita, silakan. Gue akhiri pembicaraan serius malam itu. Gue rebahan di kasur yang sekarang jadi sempit karena barang-barang yang gue taruh di sana. Lo udah mau tidur Ari? Meva hendak berdiri. Ya udah deh gue balik ke kamar gue. Tidur di sini aja gak apa-apa. Nih di sebelah gue setengah bercanda sambil tepuk bantal di samping gue. Lo nggak ada maksud buruk kan ngajakin gue tidur bareng lo? Tanyanya menyelidik. Wah kalau itu emang tergantung situasi, kata gue sambil cengengesan. Tuh kan curiga gue lihat tampang lo. Jadi mau nggak nih? Lo pasti udah tahu jawaban gue. Lo mau kan? Lo emang ngertiin gue banget Ari, dengan senyum mengejek. Jadi? Nggak mau. Tidur aja sama kardus lo. Tuh. Dia mencibir lalu bergegas keluar kamar dan membanting pintu meninggalkan gue yang cuma bisa ketawa lihat dia sensian gitu. Bergegas. Gue ambil posisi nyaman, besok pagi gue udah harus buru-buru keluar dan sampai di Bandara Soekarno-Hatta sebelum jam 2 siang karena pesawatnya take off jam 4 sore. Karena emang capek juga jadi nggak butuh waktu lama buat gue terlelap. Besoknya pagi-pagi benar sekitar jam 7-an gue udah siap berangkat. Kamar Meva dan Indra masih tertutup rapat. Masih pada tidur kayaknya. Ya udah gue berangkat tanpa permisi dulu sama mereka. Kalau Indra sih udah gue WA semalam gue bilang gue berangkat pagi. Minggu ini dia lagi shift malam soalnya. Singkat cerita gue sampai di bandara jam 12-an lebih. Sempat nunggu sampai boarding sebelum ada pengumuman kalau penerbangan ditunda besok karena ada kendala teknis. Maskapai yang bersangkutan bertanggung jawab dengan mengembalikan penuh uang yang gue beli buat tiket. Tapi karena barang bawaan udah masuk bagasi jadi nggak bisa diambil dulu. Semua penumpang kecewa. Ada yang memutuskan nginep di bandara nunggu besok, ada juga yang pulang lagi buat yang rumahnya dekat di sekitar Jakarta. Gue sempat bingung mau nginep di bandara atau balik ke kosan dulu. Setelah cukup lama mikir akhirnya gue putuskan balik ke kosan. Nanti besok subuh gue kesini lagi. Segera gue kabari keluarga di rumah soal penundaan ini. Gue takut mereka udah ngarep banget kedatangan gue. Dengan menggunakan bus malam gue tiba di kosan sekitar jam 12. Gak nyangka juga bakal kena macet panjang di tol. Kalau tahu bakal semalam ini mending tadi nginep di bandara aja, pikir gue dalam hati. Tapi karena udah terlanjur ya udah gue bergegas menuju kamar gue. Dan sialnya ternyata gue lupa kalau kunci kamar gue udah gue masukkan ke dalam tas yang sekarang ada di bagasi pesawat. Duh mau tidur di mana gue? Kamar Indra yang biasanya nggak dikunci, tapi karena dia pikir gue udah berangkat, malam ini terkunci rapat. Secara refleks gue langsung inget Meva. Masa sih dalam keadaan emergency kayak gini dia nggak mau nolong gue?
Maka dengan penuh harap gue menuju pintu kamarnya yang waktu itu sedikit terbuka. Ada selarik cahaya kuning menyelip keluar dari celah itu. Awalnya gue pikir cahaya lampu bohlam kusamnya, tapi setelah gue intip ternyata itu cahaya lilin. Ada 3 buah lilin di atas lemari pakaian Meva. Apinya tampak menari-nari tertiup embusan angin yang menyelinap masuk dari celah pintu yang terbuka dan menyebabkan siluet di dinding sedikit blur. Sedikit jauh dari lilin-lilin itu, tepat di atasnya, di dinding kamar yang tertancap paku kecil yang biasanya dipakai menggantung cermin, kini tergantung sebuah benda kecil yang sering gue lihat. Kalung salib, yang biasa dipakai Meva, malam ini tergantung di atas lilin-lilin redup itu. Meva, dia berdiri berlutut menghadap kalungnya. Jari jemarinya saling dikatupkan di depan dada. Dengan mata terpejam Meva mengucapkan beberapa kalimat yang hanya samar terdengar oleh gue. Meskipun samar tapi gue bisa menangkap bahwa kalimat-kalimat itu begitu tulus keluar dari mulutnya. Doa. Gak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa malam ini seharusnya adalah malam spesial buat Meva. Ini malam Natal. Gue masih berdiri mengintip dari celah pintu. Merasakan sensasi dingin dan terenyuh oleh pemandangan yang sedang gue lihat. Meva benar-benar sendiri di malam spesialnya. Setelah beberapa lama tertegun, gue putuskan menunggu di luar sampai Meva selesai. Baru saja gue hendak menutup pintu, ketika terdengar kalimat Meva yang diucapkan sedikit lebih kencang dari sebelumnya. Tuhan, ucapnya lembut. Seandainya engkau mengasihiku, dan aku percaya itu, kirimkanlah 1 malaikatmu untuk menemaniku malam ini. Gue kembali tertegun. Kalimat yang diucapkan Meva tadi membuat bulu kuduk gue merinding. Gue nggak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di kehidupan Meva. Dia lebih memilih melewatkan malam Natal ini seorang diri di sini daripada berkumpul dengan keluarganya di rumah. Ada apakah sebenarnya? Ah, bukan hak gue buat ikut campur soal itu, pikir gue. Dan sebelum otak gue mulai main tebak-tebakan lagi gue tutup pintu kamar Meva, kemudian duduk di sisinya. Ternyata gue belum cukup mengenal Meva, ucap gue dalam hati. Sambil menunggu gue asyik bergulat dengan pikiran gue tentang Meva. Dia satu-satunya wanita yang gue kenal, yang penuh dengan misteri di hidupnya. Oke, gue berlebihan bilang kayak gitu, tapi dia memang abu-abu kok buat gue. Samar dan gak tertebak. Unik. Bikin penasaran. Ya, seperti itulah seorang Meva di mata gue. Cukup lama gue duduk di luar, menikmati semilir angin malam yang dingin sambil ditemani instrumen lagu-lagu Kenny G yang disetel anak-anak bawah. Kalau aja ada gitar, gue pengen nyanyi sebuah lagu buat Meva. Sekedar buat menghibur. Kok mendadak sok romantis gue? Hahaha. Gue masih melihat nyala lilin yang menyelinap keluar dari celah bawah pintu kamar Meva. Selama beberapa saat, sebelum akhirnya pintu terbuka dan nampaklah Meva yang terkejut melihat gue. Kok masih di sini? Ujarnya. Bukannya lo udah balik? Pesawatnya mendadak delay sampai besok. Terpaksa gue balik lagi deh. Mau nginep di bandara tapi takut ada yang nyulik gue. Duh pede banget. Ngapain juga nyulik lo nggak ada untungnya juga. Kami sama-sama tertawa. Pantesan tadi gue ngerasa kayak ada yang ngintipin gue dari luar, cerita Meva. Begitu lihat pintunya nutup gue yakin pasti ada orang di luar. Taunya si kebo. Hehehe. Gue numpang tidur di kamar lo boleh nggak? Gue langsung ke inti masalah karena dari tadi gue udah kedinginan di luar sini. Malam ini doan kok. Besok pagi-pagi gue berangkat deh. Gue lupa bawa kunci kamar gue soalnya Vea. Ah bilang aja lo sengaja nggak bawa kunci biar bisa tidur satu kasur sama gue. Jawabnya ketus tapi bercanda. Gue cuma menjawab dengan cengiran bodoh. Jadi boleh nggak? Gue memastikan. Boleh nggak ya? Tunggu gue pikir dulu deh. Jahat lo. Gue udah kedinginan dari tadi. Juga. Hehehe. Sorry bercanda gue. Gitu aja sewot lo Ari. Dia memukul bahu gue. Ya udah masuk aja. Kamar gue selalu terbuka kok buat Elo, katanya semanis mungkin, tapi tetap aja kelihatan bohongnya. Makasih Vea.
Gue nggak tahu gimana lagi kalau nggak ada Elo malam ini. Lebay lo ah. Lo malaikat penolong gue VA, kata gue spontan dan nggak sadar ngomong itu. Sejenak Meva tertegun sebelum kemudian. Dia berkata dengan pelan. Bukan gue Ari. Justru Elo lah malaikat malam ini yang dikirim buat nemenin gue. Ngomong apaan sih lo VA, gue ketawa dengarnya. Gue masuk ke kamarnya dan langsung ambil posisi di pojokan kasur. Meva duduk di sebelah gue. Beberapa menit lamanya kami ngobrol dan ketawa-ketiwi dengan banyolan-banyolan kami. Gak tahu kenapa gue berasa betah aja kalau ngobrol lama-lama sama dia. Sampai gak sadar ternyata udah jam 2 aja. Kami pun memutuskan tidur. Tidur beneran loh ya, gak pakai tanda kutip. Hehehe. Waktu itu posisinya adalah gue di pojok merapat ke dinding sementara Meva di sebelah gue. Lampu kamar ini mati sejak pertama gue datang malam ini, jadi kami cuma diterangi cahaya lilin di atas lemari kayu. Di luar mulai turun hujan. Suara rintiknya di atas genting yang jadi musik pengantar tidur. Cukup lama gue pejamkan mata, tapi belum juga bisa terlelap. Entah sudah berapa lama gue tertahan seperti ini. Apa karena ada cewek cakep di sebelah gue ya? Cewek yang dulu bikin penasaran banget sampai bela-belain begadang dan ngintipin lewat jendela. Cewek yang dulu terkesan menyeramkan, tapi ternyata aslinya gokil plus nyebelin. Cerewet. Bawel. Mendadak gue senyum sendiri setelah puas menilai Meva. Secara sepihak. Parfum dan wangi shampoo Meva menelisik masuk ke hidung gue. Mungkin karena jaraknya yang sangat dekat dengan gue, nggak lebih dari sejengkal tangan. Sekilas gue buka mata gue sedikit, cuma buat ngecek dia udah tidur belum. Kayaknya sama deh dia juga cuma merem ayam. Buru-buru gue merem lagi dan berusaha lebih keras buat menuju alam mimpi. Tapi semakin gue berusaha semakin gue terjaga. Yang ada di otak gue sekarang adalah wajah polosnya Meva yang terbaring di sebelah gue. Wajah damai yang sebenarnya menyimpan banyak rahasia. Diam-diam gue bergumam dalam hati, sebuah kata yang menurut gue tepat untuk menggambarkan kecantikan fisik seorang Meva. Sempurna. Maka sayang sekali kalau kesempurnaan itu harus kalah oleh tajamnya jarum dan tetesan darah yang dikucurkannya. Sayang sekali kalau kesempurnaan itu tertutupi bulir air mata yang mengalir dalam kesedihan dan kesepiannya. Lalu apa yang bisa gue lakukan buat Meva? Sampai di pertanyaan ini gue berhenti. Merenung sejenak, dan pada akhirnya gue kembali lagi pada kenyataan bahwa gue bukan siapa-siapa Meva, dan gak ada yang bisa gue lakukan buatnya. Dalam sepersekian detik darah gue mendadak berdesir panas di tubuh gue. Entah fantasi atau bukan, seperti ada yang mencium kening gue. Iya, ada yang mencium kening gue. Hangat dan basah. Meva, gue cuma bisa berkata dalam hati. Sulit buat menjelaskan sensasinya. Di anak gila kali ya. Apa-apaan coba gelap-gelap gini nyium kening gue. Dikiranya gue udah tidur kali. Makasih Hari, Natal kali ini lo nemenin gue. Samar-samar gue mendengar dia berbisik pelan, cukup jauh dari telinga gue. Makin gak menentulah perasaan gue malam itu. Yang tadinya mulai ngantuk sekarang. Bener-bener hilang kantuknya. Emang kurang ajar nih Meva, kalau mau nyium kenapa di kening? Hehehe, gue mupeng sendiri dan buru-buru gue buang pikiran jahat yang mendadak melintas. Meva oh Meva. Lo bikin gue nggak bisa tidur padahal besok pagi jam 10 gue udah harus terbang ke Kalimantan. What a woman. Gue nggak tahu apa yang ada di pikirannya waktu ngelakuin itu. Hei Ari. Mendadak akal sehat gue berkata ke diri gue sendiri. Baru juga dicium keningnya udah ger banget loh. Itu cuma ekspresi terima kasihnya Meva ke Elo yang udah nemenin malam Natal setelah sekian lama selalu. Dilewatkannya seorang diri. Jangan kepedean lo. Mendadak kalimat itu merobohkan sebuah perasaan yang terbangun malam ini. Mungkin bener ya itu kan cuma ungkapan terima kasih doang? Gue terlalu mendramatisir nih. Tapi siapa sih yang gak bakal mendramatisir kalau dicium sama cewek cantik kayak Meva? Udahlah, cukup. Waktunya tidur Ari, besok subuh harus benar-benar bangun dan berangkat ke bandara. Keluarga sudah menantimu di rumah. Dan gue pun berusaha secepatnya tidur. Tapi ternyata gue benar-benar insomnia.
Rasanya udah ratusan kali gue ganti posisi yang nyaman, mencoba menghitung domba, tapi tetap nggak berhasil mengantar gue ke alam mimpi. Stres berat gue. Handphone sudah nyaris mati ketika gue lihat jamnya menunjukkan pukul 4:30 pagi. Itu berarti gue sama sekali nggak tidur. Akhirnya gue putuskan bangun, nyeduh secangkir teh anget dan nongkrong di beranda. Hari masih gelap ketika gue keluar. Penghuni kamar yang lain juga belum pada bangun. Gue duduk di tembok beranda seorang diri dengan hanya ditemani sepoi angin yang membuat bulu kuduk gue merinding. Gue pun mulai asyik dengan lamunan. Gue membayangkan saat akhirnya gue ketemu keluarga lagi setelah 1 tahun lebih gak balik. Kangen gue sama mereka. Maklumlah sebelumnya gue gak pernah pergi sejauh ini. Ternyata begini toh rasanya merantau. Gue senyum-senyum sendiri. Entah sudah berapa lama gue duduk di sana, masih asyik dengan lamunan pagi. Mata yang perih dan kepala yang pening gak menghalangi keinginan gue buat balik. Gue bener-bener kangen keluarga gue. Saat itulah pintu kamar Meva terbuka dan dia keluar sambil kucek-kucek mata. "Lo udah bangun Ari?" katanya sambil masih ngucek mata. "Gue malah sama sekali nggak tidur Vea," jawab gue. Semalam pun sebenarnya Meva sempat bangun juga, ginin gue teh dan ngobrol beberapa saat. Bedanya kalau Meva bisa tidur, sementara gue masih berkutat dengan insomnia. Meva berjalan sedikit sempoyongan menghampiri gue. Duh, ini anak bahkan dalam keadaan kucel dan kusut baru bangun tidur pun dia tetap kelihatan manis. "Kirain gue lo bisa tidur. Nanti aja pas di perjalanan gue bisa tidur kok." Sambil gue seruput tegukan terakhir teh gue. Meva nampak bengong memandangi cahaya jingga fajar di ufuk timur sana, yang sedikit demi sedikit menyembul dari balik gelapnya awan. Hari sudah mulai terang sekarang. Sawah di seberang kosan ini terlihat hijau dan teduh. "Lo beneran balik hari ini Ari?" tanya Meva. "Oh, kan udah skedulenya gitu. Bentar lagi juga gue berangkat." Meva kembali bengong. Nyawanya belum kumpul mungkin. "Kenapa?" Gue mencoba menyadarkan dia dari lamunannya. "Jadi lo ninggalin gue sendirian hari ini?" lanjutnya ketus. "Kok ngomongnya gitu? Cuma beberapa hari doan kok. Lo kayak yang mau ditinggal setahun aja." Gue mencoba nyairin suasana. Tapi si Meva kayaknya lagi serius. "Sama aja. Itu artinya lo ninggalin gue." Dengan nada yang lebih keras dari sebelumnya. "Duh, lo kok gitu ngomongnya?" Mendadak gue kesal. Kan dari semalam dia udah tahu pagi ini gue berangkat. Beneran belum kumpul nih nyawanya, gumam gue. "Iya. Dan gue sendirian lagi di hari Natal ini. Ya udah kalau mau pergi, pergi sana. Dan gak usah balik lagi." Dengan marahnya dia menepis cangkir teh gue sampai jatuh dan pecah berkeping-keping 3 lantai di bawah. "Jahat lo." Gue belum pernah lihat ekspresi Meva yang seperti ini. Bahkan waktu pertama, nemu, dia yang berdarah-darah pun gak seperti ini. Sorot mata dan bahasa tubuhnya bukan punya Meva yang gue kenal. "Lo jahat Ari!" teriaknya sambil memukul-mukul gue sekenanya. Gue yang gak mau bernasib sama kayak cangkir tadi langsung melompat turun. "Dengerin gue dulu Vea." "Apa yang harus gue dengerin?" Dia masih memukul. Satu pukulannya mendarat telak di wajah gue. "Sakit banget." Sementara itu Meva masih terus meracau, sambil memukul gue kemanapun gue menghindar. Persis kayak yang lagi kesurupan. Gue nggak bisa biarin dia kayak gini. Lama-lama penghuni yang lain bisa pada bangun gara-gara teriakannya yang kayak pakai toa. Gue bisa dikira yang aneh-aneh sama mereka. Bayangin aja, pagi buta kayak gini ada cewek yang baru bangun tidur, kucel, tapi tetap manis. "Hehehe," teriak-teriak gak jelas sambil mukul cowok yang semalam tidur sekamar sama dia. "Lo jahat Ari. Lo jahat." Sekarang ditambah pakai nangis. Gue nggak tahu apa yang mesti gue lakukan. Gue shock banget lihat ekspresi gilanya pagi ini. Dalam kebingungan itu gue bergerak mendekati Meva dan kemudian memeluknya. Yang gue pikirkan saat itu adalah supaya Meva nggak bisa mukul gue lagi. Dan trik gue lumayan berhasil.
Dia cuma bisa menggerakkan tangannya dengan lemah. Sekarang yang terdengar hanya isak tangis Meva. Pelan tapi menusuk, jauh ke dalam hati. Kedua bahunya terasa bergetar di dada gue. Gue nggak kemana-mana Vea, kalimat ini meluncur begitu saja dari mulut gue. Gue nggak jadi balik oke? Hening dalam beberapa lama. Meva masih menangis di bahu gue. Udah nggak usah nangis lagi, pinta gue. Gue akan nemenin Elo. Gue tepuk pundaknya pelan, persis seperti seorang ayah yang berusaha menenangkan anaknya yang menangis. Ini pertama kalinya gue meluk Meva. Dan rasanya waktu berjalan sangat lambat. Gue speechless. Gak nyangka Meva bisa bereaksi segila tadi. Ini pasti karena beban yang gak pernah dikeluarkannya selama ini, yang menumpuk dan semakin menumpuk tanpa pernah dicari solusinya. Gue gak boleh biarkan Meva terus-menerus seperti ini. Gue akan mulai mencoba melakukan sesuatu buat dia. Walaupun saat ini masih sangat gelap buat gue. Ya gue akan coba. Maafin gue Ari, suara Meva tepat di telinga gue. Dia sudah jauh lebih tenang sekarang. Gak apa-apa, gue ngerti Vea, seraya gue lepas pelukan gue. Lo beneran gak jadi balik Ari? Tanya Meva sambil usapi kedua pipinya. Iya, kan tadi gue udah bilang gitu, jawab gue setengah ragu. Dalam hati padahal gue pengen banget balik. Tapi ya sudahlah gue juga gak enak kan kalau mesti meralat omongan gue. Lagi pula kayaknya Meva senang dapat teman buat hari ini. Kalau mau balik juga nggak apa-apa kok. Gak enak gue nya masa lo sampai nggak jadi balik, lanjut Meva. Gak inget kali ya beberapa menit yang lalu gimana ngamuknya dia karena ini. Jadi gue nggak boleh nemenin Elo nih? Gue masih berusaha sehalus mungkin. Boleh kok, boleh banget. Gue tersenyum. Entah apa yang harus gue ekspresikan. Senang karena Meva akhirnya bisa tenang, atau sedih karena nggak jadi balik. Yang penting Meva tenang aja dulu lah, pikir gue. Terus gimana sama keluarga lo di rumah? Kan udah nungguin? Tiket pesawatnya juga. Gue beneran gak enak nih, lo balik aja nggak apa-apa. Nanti gue cari alasan yang tepat buat ngabarin mereka pasti ngerti kok. Soal tiket, kemarin gue dikasih nomor telepon pihak bandara, gue bisa hubungin mereka soal tiket ini. Gampang lah. Duh gue jadi nggak enak banget sama Elo Ari, kata Meva dengan malunya. Gue kayak anak kecil ya tadi ngamuk-ngamuk. Malu banget gue. Lo emang dasarnya malu-maluin Vea, canda gue. Hehehe. Ya kali ya. Dia tertawa malu. Dan akhirnya gue beneran gak jadi balik hari ini. Gue hubungi keluarga dan pihak maskapai dari wartel di depan gang karena handphone gue sudah benar-benar mokat alias mati. Gue request penerbangan besok, dan mereka setuju dengan syarat gue tetap harus bayar tiket yang sempat dikembalikan. Hari ini gue nemenin Meva ke gereja di daerah Peseur Jaya buat misa Natal. Gue tunggu dia di luar sambil nongkrong di warung nasi dekat situ. Acaranya selesai malam hari. Setelah itu kita memutuskan jalan-jalan dulu ke alun-alun sebelum akhirnya balik ke kosan. Bukan hari yang baik memang buat gue, tapi nggak apa-apalah asal itu baik buat Meva. Bagian 9. Keesokan harinya gue pun pulang kampung. Seneng banget bisa kumpul dan ngobrol bareng keluarga lagi. Ketemu teman-teman seperjuangan juga yang sekarang mulai pada sibuk sama kerjaan mereka. Berhubung gue sekarang udah jadi orang Karawang maka momen ini terasa lebih spesial karena saat-saat seperti ini akan jarang gue temui lagi. Gue yang seharusnya bisa seminggu di rumah, karena kepotong nemenin si bawel Meva jadi cuma bisa 5 harian doang di rumah. Tapi selama 5 hari itu nggak pernah sehari pun gue nggak kepikiran Meva. Gue suka bertanya-tanya sendiri lagi ngapain dia di kosan sendirian, secara indera katanya udah balik sehari sebelum Natal. Apa Meva mulai kambuh lagi self-injury-nya? Yah pokoknya gue lumayan khawatir kalau inget gimana ngamuknya dia pagi itu. Hei dia kan udah dewasa ngapain juga kudu khawatir yang berlebihan, gue menenangkan diri gue sendiri. Lagian kenapa gue yang jadi repot sendiri mikirin dia? Gue ketawa dalam hati. Tapi Meva emang pribadi yang sulit ditebak. Satu hal yang gue nggak sangka adalah dia nganggep serius omongan gue soal pion catur yang berubah jadi menteri.
Bahkan gue nggak nyangka dia memaknai itu lebih dalam dari yang gue kira. Kejadiannya waktu sepulang gue nganter Meva Natalan di gereja. Kita berdua balik lumayan malam setelah sebelumnya mampir dulu ke alun-alun. Waktu itu gue udah rebahan di kasur sementara gue lihat Meva lagi nulis sesuatu di buku. Nulis apaan, Vea? Tanya gue setengah malas. Diari, jawabnya sambil tetap fokus pada bukunya. Dasar cewek, ledek gue. Emang cewek suka nulis apa aja sih di diari? Banyak. Dia menutup bukunya. Semua hal yang menurut cewek penting dan gak bisa dilupakan. Contohnya? Hari ini, Meva tersenyum lebar. Menarik nafas sebentar kemudian melanjutkan. Ini jadi Natal yang berkesan buat gue, di mana gue nggak sendirian ngelewatinya. Tapi lo nggak dapet kado Natal tuh? Meva tertawarnya. Gue udah gede kali. Waktu kecil gue emang sering dapet kado dari nyokap gue. Sekarang-sekarang sih udah enggak. Gue tersenyum. Dan mendadak perhatian gue tertuju pada kalender duduk di samping kasur. Itu kenapa kalender lo banyak coretannya gitu, Vea? Tanya gue. Pakai dibulet-buletin segala tanggalnya. Lagi ngitung hari? Hehehe. Oh, Meva mengambil kalender dan membaca beberapa kalimat yang banyak ditulis di bagian bawah tanggalnya. Ini kalau gue mau nentuin deadline buat cita-cita gue. Maksudnya deadline gimana? Jadi gini loh, Meva semangat menjelaskan. Misalnya gue mau punya sepatu baru. Nah gue tentuin deh di kalender, tanggal berapa gue udah harus beli sepatu itu. Gue buletin tanggalnya, kasih catatan biar nggak lupa, setelah itu gue tinggal nabung deh biar pas hari H. Yang udah gue tentuin, gue udah punya sepatu itu. Dia menjelaskan panjang lebar. Gitu juga sama kuliah gue, lanjutnya. Gue tentuin deh tanggal berapa gue udah harus selesaikan tugas-tugas gue. Jadi dengan gitu gue bisa ngerasa kayak dikejar deadline gitu. Biar lebih semangat. Gue mengangguk mengerti. Bahkan gue udah nentuin planning kuliah gue beberapa tahun ke depan. Lo mau tahu? Lihat nih, dia menaruh kalender dan kembali mengambil diarinya. Dibukanya halaman yang bertuliskan, Agustus 2004 wisuda. Pokoknya gue nggak mau ngulang kuliah gue, ujarnya. Kemudian dia membuka halaman terakhir. Di sana cuma ada satu kalimat di bawah deretan angka yang ditulis DG huruf besar, 2005 jadi menteri. Menteri? Gumam gue penuh tanya. Iya. Menteri. Lo masih ingat kan omongan lo soal pion catur yang berubah jadi menteri? Oh iya, gue sedikit malu dan lupa. Gue udah punya target, tahun pertama setelah wisuda nanti gue udah kudu jadi menteri. Karena gue nggak mau selamanya jadi pion kecil yang diremehkan banyak orang. Semoga gue bisa ya Ari. Gue cuma bisa tersenyum. Buat gue, lanjut Meva lagi. Cita-cita adalah impian yang bertanggal. Gue tinggal nyusun urutan langkah buat mencapai tanggal itu. Jadi, semakin gue menunda, semakin tanggal itu terdorong menjauh. Dan semakin gue malas, semakin cita-cita itu jadi nggak berarti. Gue nggak mau ini terjadi sama gue. Gue bener-bener pengen buktiin minimal ke diri gue sendiri deh kalau gue bisa ngelakuin itu. Tutupnya masih penuh dengan semangat. Tanpa sadar gue tersenyum lebar dengan penjelasannya. Sungguh semangat yang mengagumkan. Inilah titik balik dalam kehidupan seorang Meva. Malam ini gue jadi saksi di mana dia sudah melangkahkan kaki di kotak pertamanya. Masih banyak kotak-kotak yang harus dilalui, dan masih banyak rintangan dari pion-pion lain, yang akan selalu menghadangnya menuju kotak terakhir. Tapi gue selalu yakin Meva bisa sampai ke sana. Dia cuma butuh waktu. Memasuki awal tahun baru kesibukan di kantor mulai menurun. Gue jarang lembur lagi. Tapi karena sejak pertengahan tahun kemarin gue digeber, akhirnya sekarang kena imbasnya. Gue sering sakit. Tiap minggu ada aja absen yang bolong. Lama-lama gue malu sendiri kalau keseringan nggak masuk. Jadi gue putuskan sedikit mengubah pola hidup yang selama ini gue jalani. Ngurangin begadang dan lebih memperbanyak istirahat selagi ada waktu luang. Lumayan efektif juga cara ini. Di kantor sendiri ada sedikit perubahan susunan organisasi.
Di departemen gue ada karyawan mutasi dari HRD. Karyawan senior, 1 tahun lebih lama dari gue, namanya Lisa. Orangnya smart dan baik. Suka bantu ngerjain laporan pula. Sayang kadang-kadang dia suka egois, khas cewek kebanyakan. Sejujurnya gue merasa sangat nyaman di tempat kerja gue sekarang. Banyak yang care dengan gue. Beruntung gue bisa join bareng orang-orang seperti mereka. Itu yang membuat gue betah, dan setuju ketika gue disodori surat keputusan pengangkatan karyawan. Mungkin memang benar gue datang ke sini karena kebawa takdir. Dari awal kan gue sama sekali nggak pernah ada niatan ke sini, dan berkat surat panggilan itulah akhirnya gue berada di Karawang. Hei, suara Lisa mendadak membuyarkan lamunan gue. Malah ngelamun. Lo nggak makan siang? Tanyanya sambil bersiap pergi. Makan kok. Duluan aja. Kenapa lo? Sakit? Dia dengan tatapan prihatinnya melihat gue. Enggak kok, cuma lagi nanggung nyelesain kerjaan, nanti gue nyusul ke kantin deh. Ya udah gue duluan ya. Lapar banget soalnya. Gue tersenyum dan mengangguk. Sebenarnya, entah karena alasan apa, gue tadi lagi ngelamunin Lisa. Gue baru kenal dia beberapa bulan, biarpun sebenarnya selama setahun ini sering ketemu dia. Kami nggak pernah saling nyapa. Baru setelah dia mutasi ke tempat gue kami jadi sering ngobrol. Lisa lebih tua 1 tahun dari gue. Dia asli Karawang. Karena itulah seringkali dia bicara dengan bahasa Sunda yang sama sekali gue nggak ngerti. Dan otak gue barusan sedang mencoba mengcompar Lisa dengan nenek sihir penunggu kamar lantai 3 di kosan, Meva. Gue mencoba membandingkan mereka dari sisi yang gak subjektif. Belum kenal jauh, tapi udah ngebandingin sama yang udah gue kenal lebih dari setahun ini. Jahat banget ya gue. Hahaha. Udah daripada makin ngelantur gue pun ke kantin karena jam istirahat sudah sejak 10 menit yang lalu. Oh ya satu lagi rekan kerja yang lumayan dekat sama gue, cowok dengan rambut kriwil dan logat Batak yang kental, Leo Parlindungan. Konyol banget kelakuan anak yang satu ini. Suka tiba-tiba nimbrung kalau lagi ngobrol sama orang, sok akrab gitu. Awalnya sih risih tapi lama-kelamaan udah biasa. Paling seneng kalau dia udah godain Lisa. Lisanya nggak respect, si Leonya nggak tahu malu. Suka ketawa sendiri kalau lihat mereka berdua. Seperti yang terjadi siang itu, setelah makan siang gue lagi mencoba memejamkan mata sambil duduk di kursi gue menikmati sejuknya angin AC yang jatuh tepat di tengkuk gue. Hari ini Karawang sangat panas. Hai Lisa Parlindungan, terdengar suara Leo menghampiri meja Lisa yang berjarak 1 meter dari meja gue. Sekali lagi lo panggil gue pakai nama itu, gue bikin lo nyesel pernah dilahirkan ke dunia ini, jawab Lisa ketus. Si Leo malah ketawa puas. Emang dasarnya dia muka onta kali ya. Jangan marah gitulah, kata Leo lagi. Lagi apa kau? Bersin sop di jalur, masih dengan jawaban ketus. Udah sana gue nggak konsen kalau ada yang ngajak ngobrol. Ini jam istirahat, hei. Bodoh amat ah. Gue mendengarkan ini semua dengan mata terpejam, berusaha tidur karena masih ada sisa setengah jam waktu istirahat, tapi karena suara berisik mereka berdua gue malah nggak kepengen tidur. Kau tahu nggak Liz, band Dewa 19? Katanya bikin lagu baru loh. Judulnya Lisa. Apaan tuh? Baru dengar. Iya serius aku. Coba kau dengar liriknya. Gue buka sebelah mata gue. Di depan gue nampak Lisa yang acuh dan sibuk menulis sesuatu di mejanya, di sampingnya berdiri Leo sambil menopang satu tangan di sudut meja. Gini liriknya, aku Lisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Pas banget kan sama judulnya Lisa lah hati. Leo bersemangat. Nggak bagus ya, dengan nada yang turun drastis. Leo yang mengerti arti tatapan Lisa pun akhirnya pergi sambil cengar-cengir aneh. Gue cuma geleng-geleng kepala liatnya sambil menahan tawa. Begitulah mereka. Karena kantuk hilang gue pun memutuskan buat menghabiskan waktu istirahat dengan main game di komputer kantor. Secara keseluruhan belum banyak yang berubah dari kehidupan gue. Kehidupan sebagai seorang anak kos perantauan dari jauh.
Kehidupan yang seolah hanya sebatas kosan, kantor itu pun lama-lama membuat gue bosan juga. Pengen jalan-jalan tapi nggak tahu mesti kemana. Di Karawang nggak banyak objek sih. Jadilah gue penunggu setia kamar nomor 23, ditemani seekor tuyul gundul dan nenek sihir seberang kamar. Dan entah karena saking seringnya ketemu atau karena memang sejak dulu gue punya rasa ke Meva, gue seperti kecanduan buat selalu pengen ketemu dia setiap hari. Awalnya gue menolak mengakui ini, tapi semakin gue menolak kok semakin gue mengakuinya ya. Kadang Meva suka menghilang selama beberapa hari, yang ternyata dia balik ke Jakarta buat minta duit jatah bulanan, dan gue seperti merasa ada yang kurang. Berasa aneh aja sehari nggak lihat tampang inocennya. Tapi emang dasar sifat Mevanya juga sih yang cuekan banget, suka bikin gue berpikiran yang macam-macam. Maksudnya, mungkin karena dia nganggep kami udah begitu dekat. Jadi kadang dia suka cuek aja memperlakukan gue tanpa mau tahu apa yang ada di pikiran gue. Contoh gampang misalnya dia suka tiduran baca buku dengan kepala bersandar di kaki gue. Atau seringnya dia nggak peduli jarak aman berbicara, jadi kalau ngomong sama gue mukanya suka deket banget sama muka gue sampai gue hafal betul jumlah bulu mata kirinya. Hal-hal sederhana semacam itulah yang terkadang suka bikin gue deg-degan sendiri. Tapi gue berusaha sekuat mungkin meyakinkan diri gue kalau itu cuma sebuah kebiasaan dari seorang Meva, dan gak ada arti yang lebih. Gue gak mau jadi GR sendiri. Hehehe. Cie. Teriakan Meva bikin budek. Kuping gue malam itu. Apaan sih? Gue yang baru mau masuk kamar jadi kaget dan nasi bungkus di tangan gue nyaris jatuh karenanya. Ngagetin aja. Ini anak lagi kumat sarapnya, kata gue dalam hati. Gue berjalan melewati dia yang berdiri di sisi pintu, duduk di lantai kamar dan mulai makan. Sweet, sweet. Ehem. Lisani. Teriaknya lagi. Gue yakin suaranya terdengar sampai bawah. Kenapa sih Lovea teriak-teriak nggak jelas? Gitu. Nggak apa-apa kok. Lagi pengen aja. Dia duduk di sebelah gue. Pantesan si kebo girang mulu akhir-akhir ini. Dapat pacar baru rupanya. Namanya Lisa ya? Anak mana Ari? Ceritain dong ke gue. Gue lirik dia lagi pegang handphone gue, dan gue langsung paham kenapa dia nanya kayak gitu. Apa yang kudu diceritain? Dia bukan siapa-siapa gue kok. Cuma rekan kerja di kantor. Ah masa? Kok WA-nya mesra banget ke lo? Gak sopan lo baca WA orang lain. Sini. HP-nya. Meva menarik tangannya dan menyembunyikannya di balik punggung. Jawab dulu, udah berapa lama kalian pacaran? Kok gue nggak dikasih tahu? Apa yang kudu dikasih tahu sih? Gue udah bilang dia bukan siapa-siapa. Bohong. Gue tahu kok, dari isi WA-nya ke Elo, dia tuh suka sama lo. Gue yakin. Gue tahu apa yang cewek rasain. Gue bisa baca itu. Gue juga cewek Ari. Oh, jadi Elo cewek, gue masih acuh. Karena memang gue sama Lisa cuma rekan kerja kok. Baru kenal beberapa bulan belakangan sejak dia mutasi ke departemen gue. Mana ada cewek yang perhatian banget ke cowok, tanpa dia suka sama si cowok? Klise. Oh ya? Elo juga perhatian sama gue Vea. Lo juga suka ya sama gue? Gue bercanda. Meva menjawab dengan tertawa lebar. Susah ngomong sama kebo. Mending ngomong sama tembok daripada sama Elo. Dia meletakkan handphone gue di lantai. Lo punya selotip nggak? Di laci lemari baju. Meva berjalan ke lemari dan mengambil segulung selotip. Gue ambil handphone gue dan langsung gue hapus pesan masuk di inbox. Kenapa dihapusin? Tanya Meva. Pengen aja. Gimana sih rasanya pacaran Ari? Tanyanya lagi sambil sibuk motongin selotip. Emang lo belum pernah pacaran? Belum, sambil gelengkan kepala. Polos. Gue rada nggak percaya sebenarnya, soalnya kalau dilihat dari segi fisiknya, nggak masuk akal cewek kayak dia belum pernah pacaran. Kecuali kalau benar dia adalah seorang nenek sihir yang menyamar jadi wanita cantik demi merebut kekuasaan. Haduh gue mulai ngaco lagi. Serius.
Terus rasanya pacaran gimana sih? Lanjutnya. Biasa aja kok nggak ada sensasi khusus, gue mulai risih ditanyain ginian. Tapi lo pernah ngelakuinnya kan? Ngelakuin apaan? Dan Meva menempelkan telunjuknya di depan bibir. Ciuman, katanya pelan. Buset ini anak nanyanya. Pasti pernah kan lo? Cecarnya lagi. Iya gue pernah. Emang kenapa? Gimana rasanya? Gimana rasanya? Masih dengan wajah polos. Sini gue tunjukin, gue tarik kepalanya mendekat. Maksud gue sih bercanda doan. Pelak. Pipi kanan gue kena tampar lagi. Jangan bikin gue kaget. Kata Meva. Gue kan cuma tanya. Gue juga bercanda kali Vea. Sahut gue nggak kalah nyolot sambil usapi pipi gue. Hobi banget sih nampar gue. Gue kaget. Makanya gue refleks nampar. Lo. Jelek banget kaget lo. Meva masih cemberut. Dia mengeluarkan sebuah kalung dari kantong celananya, dan menaruhnya di lantai. Mau diapain tuh kalung? Tanya gue mengalihkan pembicaraan. Ini kalung warisan dari nenek gue, jawabnya sudah melupakan tamparan yang tadi. Iyalah, gue yang masih inget nih, pipi gue masih panas. Putus nih, mau gue sambung, lanjut Meva kemudian memasang selotip di bagian yang putus. Gue inget itu adalah kalung salib yang biasa dipakai Meva. Tadi nggak sengaja nyangkol di tas. Dia merentangkan kalung itu lalu memakainya. Gue cantik nggak Ari? Tanya Meva tiba. Gue sempat diam beberapa detik, kemudian menjawab tanpa berpikir. Bang Ye. Makasih, Meva tersenyum kemudian beranjak pergi. Meninggalkan gue sendirian menikmati wanginya yang masih tertinggal di kamar. Elo itu kayak secangkir kopi Vea, semakin diminum semakin gue pengen minum lagi dan lagi. Bagian 10. Sejak kepindahan Lisa ke departemen gue merasakan suasana positif dalam pekerjaan. Gimana nggak positif, si Lisa ini sering banget bantu ngerjain tugas gue. Dia nggak sungkan nawarin bantuan kalau dia lihat gue mulai puyeng sama tumpukan kertas di atas meja. Jadi suka malu sendiri, tapi kalau Lisanya fine-fine aja bantuin gue kenapa gue kudu pusing? Gue menganggap ini murni sebagai hubungan baik sesama rekan kerja. Supel dan dikenal baik semua penghuni kantor, itulah Lisa. Tipe cewek yang dewasa dan punya pembawaan yang sangat baik. Bisa mengatur suasana dalam sebuah pembicaraan. Pokoknya 2 jempol deh buat cewek yang satu. Ini. Makanya nggak adil banget kalau gue membandingkan dia dengan Meva yang notabene beda kepribadian. Dan nggak pernah terbayangkan sebelumnya kalau 2 sosok wanita beda aliran ini akan bertemu satu sama lain. Kejadiannya di satu sore, ketika gue yang bermaksud balik pakai angkutan umum, tiba-tiba ditawari tumpangan oleh Lisa. Jadilah dia nganter gue sampai depan kosan. Gue pikir setelah itu dia langsung balik, taunya minta mampir dulu ke tempat gue. Masa gue ngelarang sih? Jadi ya udah deh gue antar dia ke kamar atas. Sedikit catatan, gue nggak pernah mengunci pintu kamar gue kalau gue pergi. Gue tahu banget gimana amannya kosan ini. Jadi gue nggak khawatir meninggalkan kamar tanpa dikunci. Toh nggak ada barang berharga juga di dalamnya. Kalaupun dikunci, kuncinya gue taruh di lubang ventilasi di atas kamar, tempat penyimpanan yang tentunya sudah bukan rahasia lagi buat Indra dan Meva. Mereka kadang suka ke kamar gue saat gue lagi nggak ada. Maka gue nggak heran ketika sore itu gue dapati Meva lagi tiduran di kasur gue sambil baca novel. Ekspresi yang berbeda ditunjukkan Lisa. Kentara banget perubahan raut wajahnya. Udah balik lo Ari. Meva buru-buru berdiri, menatap gugup gue dan Lisa. Gue sempat curi pandang ke arah Lisa. Dia tampak shock banget lihat ada cewek di kamar gue. Gue bingung kudu mulai dari mana. Vea, kenalin ini Lisa. Lis, kenalin itu Meva. Hai, Meva tersenyum lebar dan menyodorkan tangan. Pasti Lisa yang sering WA-an Arya. Teman kerjanya kan? Hai. Lisa bergeming tanpa menyambut sodoran tangan Meva. Disinilah gue mulai merasa firasat yang gak baik di antara mereka.
Meva kelihatan kesal karena sodoran tangannya diacuhkan. Dia berusaha menutupinya dengan senyuman lebar ke gue, bukan ke Lisa. Gue tadi beliin mie ayam buat lo. Tuh di atas galon. Piringnya juga udah gue cuciin, tinggal makan aja. Gue ke kamar gue dulu ya. Oh, makasih Vea, jawab gue salting. Lisa memperhatikan Meva yang kemudian masuk ke dalam kamarnya. Siapa dia Ari? Tanyanya ketus. Meva. Kami berdua duduk di lantai. Gue malu juga sebenarnya sama keadaan kamar yang lumayan berantakan. Maksud gue dia siapa elo? Temen. Dia ngekos di kamar depan. Baik banget ya. Beliin mie, cuciin piring. Bener-bener temen yang baik, dengan nada menyindir. Gue kaget sama reaksi Lisa. Gue belum pernah lihat sikap dia yang kayak gini sebelumnya. Biasa aja kok, ujar gue. Hebat banget. Kalau gue sih nggak biasa ada cowok di kamar gue. Gue menyeduh minuman buat Lisa. Gue mulai cari topik lain biar nggak ngebahas soal Meva, tapi pertanyaan selanjutnya dari Lisa tetap soal Meva. Dia pacar lo ya? Bukanlah. Beneran gue sama dia cuma temen kok. Gue menandaskan. Kirain gue dia pacar lo, kelihatannya kalian deket banget soalnya. Gue kenal sama dia sejak gue ngekos di sini. Lumayan lama. Wajar kalau deket. Lisa menganggukkan kepala. Gue numpang ke kamar mandi ya, katanya kemudian bergegas ke kamar mandi. Gue curi pandang ke kamar Meva. Pintunya tertutup rapat. Setelah ini gue akan minta maaf ke Meva karena sikap kurang bersahabat yang tadi ditunjukkan Lisa. Gue jadi penasaran deh Ari. Lisa keluar dari kamar mandi beberapa menit kemudian. Sedekat apa sih lo sama cewek itu? Kok bisa barang yang kayak ginian ada di kamar mandi lo? Sambil mengangkat tinggi-tinggi sesuatu milik perempuan di tangannya. Mendadak panas dingin nih. Badan gue. Bingung juga jelasin ke Lisa. Gue sih maklum dia nanya kayak gitu, secara barang milik perempuan bisa ada di kamar mandi cowok, pasti deh pikirannya udah kemana-mana. Kayaknya tadi pas gue lagi kerja dia numpang nyuci di kamar mandi gue beralasan. Lisa cuma mendengus kasar kemudian melempar benda di tangannya ke kasur. Selama beberapa menit suasana terkesan kaku. Untungnya Lisa adalah orang yang bisa membawa suasana, jadi selanjutnya kami ngobrol-ngobrol santai sebelum akhirnya dia pamit pulang menjelang maghrib. Waktu bergulir dengan cepat. Kosan 3 lantai ini mulai mengalami pergantian penghuni. Beberapa yang lama mulai pergi dan diganti dengan yang baru. Tapi 3 dari 6 kamar di lantai atas ini masih tetap setia dengan wajah lamanya. Maka sebuah kabar gembira sekaligus mengejutkan datang ketika di sebuah sore Indra datang ke gue yang waktu itu lagi ngadem di beranda. Gue mau beli rumah Ari, ujarnya dengan wajah berseri. Serius lo? Di mana? Di Perumkaraba. Masih diurus sama perusahaan sih. Bulan depan mungkin gue udah nggak di sini dan mulai nempatin rumah baru gue. Sejenak gue diam. Keren Dul. Gue ikut seneng dengernya. Kata gue jujur. Thanks, dia mulai menyalakan batang rokok favoritnya. Gue lupa kapan terakhir kali ngeliat Indra ngerokok, saking jarangnya gue ketemu dia akhir-akhir ini. Gue mulai mikirin hidup gue ke depan Ari. Hei, maksud lo soal hidup lo ke depan ini ada hubungannya sama KUA? Gue menebak. Dan tebakan gue tepat. Indra mengangguk semangat. Wah lama nggak kelihatan ternyata lagi nyari bini ya lo Dul. Nggak pernah cerita ke gue ah. Tahu-tahu tinggal mararitnya doan. Haha. Gue terlalu sibuk ngumpulin dana buat modal nikah. Kami berdua tertawa. Gue masih rada ragu nih. Ini beneran lo serius mau mararit? Gue memastikan. Beneran lah. Lo pikir gue mau hidup kayak gini terus sampai tua? Terus kapan waktunya? Belum nemu tanggal yang tepat. Tapi kemungkinan akhir tahun ini. Doain aja semuanya lancar ya. Haha. Pasti, gue doain. Gila nggak nyangka si Gundul sekarang udah mau jadi seorang ayah. Nikah aja belum udah jadi ayah. Kami tertawa lagi.
Tapi lo belum kenalin calon istri lo sama gue nih. Gak afdol kalau belum dikenalin. Nanti gue bawa ke sini deh. Dia orang Karawang asli kok. Lumayan dekat dari sini. Gue gak hentinya tersenyum. Dengar kabar bahagia dari Indra aja gue udah sebegitu senengnya. Gimana kalau gue yang bawa kabar itu ya? Hahaha. Kosan ini bakal sepi kalau lo gak ada Dul, kata gue spontan. Haha. Emang gue nya siapa? Ada gue juga nggak rame-rame amat kok. Lagian masih ada wanita berkaos kaki hitam kan? Sambil nyengir penuh makna. Beda lagi lah kalau itu MAH. Lo kan teman pertama gue di sini. Susah seneng bareng-bareng. Kita lewatin. Best Farin deh. Jelas gue bakal kangen momen-momen kayak dulu Dul. Lambat laun semuanya juga akan berubah kan? Mungkin sekarang giliran gue dulu, tapi beberapa tahun lagi pasti giliran lo. Amin. Entah apa yang harus gue katakan. Di satu sisi gue bahagia dengar kabar Indra akan menikah. Di sisi lain gue pasti akan merindukan momen kami kumpul-kumpul seperti dulu. Biar gimana pun Indra memang sahabat sejati gue. Orang yang pertama gue kenal di tengah keterasingan gue di Karawang. Dan berkat bantuannya jugalah akhirnya gue bisa survive di sini. Sore itu kami ngobrol banyak. Tentang awal mula perkenalan Indra dengan calon istrinya yang bernama Dea. Tentang bagaimana akhirnya Indra memutuskan menjadikan Dea sebagai yang terakhir di hidupnya. Tentang deg-degannya dia waktu menyatakan keseriusannya ke calon mertua. Dan banyak lagi obrolan serius maupun ngelantur. Gue menikmati momen kebersamaan ini. Di titik ini jugalah akhirnya gue sadar, hidup seseorang pasti akan berubah. Harus berubah. Benar seperti yang dibilang Indra, gak mungkin gue terus-terusan menjalani hidup yang kayak gini. Gak mungkin gue selamanya jadi anak kosan yang males-malesan. Gue harus punya titik balik dalam kehidupan gue. Sebuah titik di mana gue akan membangun kehidupan gue yang sebenarnya bersama keluarga gue. Dan semoga saja gue sudah siap untuk itu kalau waktunya tiba nanti. 1 minggu menjelang kepindahan Indra ke rumah barunya, dia mengadakan semacam acara perpisahan kecil-kecilan. Mengundang beberapa teman dekat dari lantai 1 dan 2 buat acara bakar ikan di beranda. Dengan makanan seadanya dan ditemani genjengan gitar coklat tua milik Indra, acara malam itu berlangsung sederhana tapi menyenangkan. Selesai makan-makan kami nongkrong di beranda, ngobrol dan nyanyi-nyanyi khas anak kos. Mengesankan deh bisa kumpul banyakan kayak gini. Jarang banget bisa kumpul karena kesibukan masing-masing. Dan akhirnya teman-teman membubarkan diri setelah mereka merasa ngantuk, dan setelah ikan bakar habis tentunya. Tinggal gue dan Indra duduk di beranda, dengan sisa-sisa piring dan gelas bekas makan. Indra masih setia dengan rokok kretek favoritnya, duduk di tembok beranda sambil menatap kosong langit malam. Dia nampak kelelahan setelah seharian tadi belanja perlengkapan makanan dan acara yang baru saja beres. Sementara gue setelah membereskan piring kemudian balik lagi ke beranda. Biar nanti gue yang cuci piringnya Ari, kata Indra tanpa menoleh ke arah gue. Gue duduk di tembok beranda. Suasananya kontras sekali, setelah tadi berisik oleh obrolan dan nyanyian anak-anak sekarang bahkan suara jangkrik pun terdengar nyaring dari rumputan di belakang kosan ini. Dan suara derit pintu kamar yang dibuka langsung menarik perhatian gue. Seperti dugaan gue, Meva muncul dari balik pintu yang terbuka. Dia lalu duduk di kursi kecil di depan kamar gue. Udah beres ya acaranya? Tanyanya memecah kesunyian. Sorry doktoranda gue nggak ikutan tadi. Indra menatap sebentar ke Meva dan menyunggingkan senyumnya. Gue sih maklum Meva nggak ikutan. Gue tahu dia nggak terbiasa sama keramaian kayak tadi. Terlebih dia juga nggak kenal sama mereka. It's okay, jawabnya. Masih ada ikan bakar tuh gue sisain 1, sengaja buat Elo. Makasih, kata Meva. Kami diam lagi. Sama-sama asyik bergulat dengan pikiran masing-masing. Entah apa yang ada di pikiran Meva dan Indra, yang jelas yang ada di pikiran gue saat itu adalah bahwa saat-saat seperti ini mungkin akan jarang gue temui lagi. Nampaknya gue mulai mellow nih malam ini. Kayaknya asyik ya kalau kita bisa lihat masa depan kita.
kata Meva setelah beberapa saat lamanya nggak ada satupun yang bicara. Bener banget tuh Vea, gue mengamini. Gue pengen tahu siapa istri gue di masa depan. Indra tertawa penuh arti. Bukannya lo udah ketahuan ya Ari siapa bini lo? Indra menimpali. Dia melirik Meva kemudian mengangkat kedua alisnya dan tertawa lebar. Gue sih ngerti maksud cengan Indra. Meva yang nggak paham cuma bengong sambil pandangi gue dan Indra bergantian. Kenapa pada ketawa sih? Tanyanya. Bodoh. Enggak apa-apa. Nggak usah dipikirin, kata gue. Mendadak suasana malam itu, lebih tepatnya pagi itu, hangat lagi. Emangnya apa yang mau lo lihat dari masa depan? Tanya Indra ke Meva. Kalau gue ya, gue pengen tahu, setelah lulus kuliah nanti gue jadi apa? Jawab Meva semangat. Dan elo Ari? Indra ganti tanya ke gue. Kan udah gue bilang tadi. Gue pengen tahu siapa istri gue di masa depan. Indra tersenyum lebar. Menikmati hisapan terakhir rokoknya yang sudah sangat pendek lalu melempar puntungnya ke bawah. Jadi gini loh Mas Embak ucapnya dengan logat Jawa yang sangat kental. Menurut gue bisa melihat masa depan tuh nggak sepenuhnya baik. Kok gitu? Bukannya justru baik ya? Kan kita bisa mencegah hal buruk yang akan terjadi di masa depan. Gue menyanggah pendapat Indra. Iya bener, Meva menimpali. Nah sekarang gue coba tanya ke Elo Ari. Seandainya lo tahu 20 tahun yang akan datang akan ada wabah penyakit mematikan di negeri ini, apa yang akan lo lakukan? Ya kita bisa berandai-andai aja saat itu lo adalah seorang presiden. Gue akan ngumpulin semua orang sakit dari seluruh negeri. Gue kumpulkan mereka, dan gue obati semuanya supaya virus mematikan itu nggak pernah lahir. Kan virus asalnya dari orang-orang sakit juga? Jadi gue bisa mencegah wabah itu bukan? Itu yang gue maksud melihat masa depan dul. Gue puas dengan jawaban gue. Terus Elovea, lanjut Indra. Misalnya di masa depan lo adalah seorang wanita karir yang sukses, apa yang akan lo lakukan sekarang? Wah jelas gue bisa lebih enjoy ngejalanin hidup gue. Bisa lebih santai, dan sedikit malas-malasan juga. Hehehe. Indra tersenyum lebar. Dia menyulut lagi sebatang rokok. Gak ada salahnya kalian berpendapat kayak tadi, asap putih menari-nari dari mulutnya lalu hilang di kegelapan malam. Tapi ada satu hal yang harus kalian sadari tentang melihat masa depan. Ketika kita tahu sesuatu yang buruk akan terjadi di masa depan, yang kita lakukan sekarang adalah mewujudkan hal itu terjadi. Dan saat kita mendapatkan kabar baik, justru kita membuatnya nggak terjadi. Gue dan Meva saling pandang. Maksud gue gini loh Ari, Vea, dengan mengumpulkan semua orang sakit dari seluruh negeri, itu bukan mencegah, tapi justru menciptakan wabah mematikan. Bayangkan semua virus dari orang-orang sakit itu, kalau bercampur jadi satu, apa jadinya? Justru dari situlah wabahnya lahir iya kan? Indra mengatakan ini dengan bersungguh-sungguh. Lalu Elovea. Sekarang coba pikirkan, apa dengan bermalas-malasan lo akan bisa sukses di masa depan? Meva menggelengkan kepala. Lo bener banget Dul, kata gue setelah memahami penjelasan Indra. Indra tersenyum puas. Dari dulu gue benci sama yang namanya peramal. Lanjut Indra lagi. Mereka nggak ada bedanya sama perampok. Dengan memberitahukan masa depan seseorang, itu artinya dia merampok harapan orang itu buat mewujudkannya. Masa depan adalah misteri. Buat gue, lebih baik gak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Karena dengan begitu, gue masih punya harapan tentang misteri hidup gue. Gue masih bisa bebas berharap, mau jadi apa gue kelak. Kami terdiam lagi. Bergulat dengan pikiran kami masing-masing soal masa depan. Gue setuju banget sama penjelasan Indra barusan. Memang gak sepantasnya kita mencuri rahasia Tuhan. Biarlah apa yang sudah Dia gariskan buat kita, tetap begitu adanya. Kita hanya berhak tahu setelah kita sudah sampai di ujung garis tersebut. Si gundul kadang ngena juga omongannya. Gak salah deh gue temenan sama dia. Dan malam itu jadi malam minggu terakhir. Indra di kosan. Sebelum pindah Indra mewariskan gitar coklat tuanya buat gue.
Gak sampai 1 minggu setelah itu dia sudah mulai menempati rumah barunya di Karaba. Jadilah kamar sebelah gue ini kamar kosong. Awal-awalnya berasa aneh. Yang biasanya gue sering keluar masuk kamar Indra sekarang pintunya malah sama sekali nggak pernah terbuka. Terpaksa deh sekarang gue cuma bisa nyambangin kamar si Meva. Tapi justru dari situlah, babak baru cerita gue dan Meva dimulai. Bersambung.